Hari ini kita akan membahas tentang intertransfer cost ya. Jadi di dalam nanti di industri hotel atau restoran nanti akan ada terjadinya transferring cost atau perpindahan cost. Simple sih, transfer cost-nya dari food cost pindah ke bed rate atau bed rate pindah ke food cost ya. Kira-kira tahu nggak apa sih yang ditransfer kalau di F&B? Ada yang tahu nggak? Yang ditransfer itu biaya apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Oke. Kalau untuk transfernya, contohnya mungkin kayak dari liquor gitu, ditransfer ke ke bagian kitchen untuk dijadikan bahan pokok makanan. Jadi beverage to food. Oke, kalau yang food to bar? Food to bar itu dari cold kitchen, kayak buah-buahan dijadiin jus di bar. Oke, good. Kamu training di mana dulu? Kemarin di Alana Yogyakarta, Pak. Oh, Alana juga. Saya dulu Alana Surabaya. Oke. Sekarang jadi kita mempelajari tentang expenditure. Jadi siklus biaya di dalam F&B lah ya, karena kamu orang F&B, jadi biar detailnya F&B. Jadi biaya itu siklusnya seperti ini ya. Jadi nanti mulai dari kamu kan nanti departemen, misalnya kamu F&B atau bar, mau order barang, minuman, misalnya Jack Daniel gitu ya. Kamu bikin PR kan, bikin PR ke purchasing. Nah, nanti sama purchasing by system, dia akan ngelihat kan, oh Jack Daniel memang sudah habis gitu ya. Terus nanti ada policy di dalam hotel itu, kalau kamu di bar ada namanya one bottle to one bottle. Jadi kalau botol kosong diganti sama botol isi istilahnya gitu ya. Itu ada buat ngontrol emang benar barangnya itu kosong. Kosongnya memang terjadi penjualan. Nah kalau di bar itu, kalau barnya yang lagi rame, banyak fraud-nya, banyak kejadian bartender bermain tuh. Dia bawa minuman sendiri, dia jualan sendiri. Nah makanya cost control harus ngecek. Banyak terjadi di bar-bar yang kelasnya hotel-hotel bintang 5, transaksinya rame, banyaklah bartender yang main seperti itu gitu. Nah, cara kontrolnya adalah seperti itu ya. Nah, jadi dari barang yang diorder akan timbul PO, PO dikirim sama vendor, vendor kirim barangnya masuk ke receiving. Nah, waktu barangnya datang ke receiving, waktu receiving itu terima barang, secara pembukuan ya by system dia langsung posting ke GL namanya. GL itu sistem akuntansinya ya. Jurnalnya adalah beverage inventory ya, persediaan minuman, lawannya kreditnya adalah hutang, karena kita bayarnya kan nggak cash ya. Kalau di hotel biasanya kita dikasih kredit sama vendor mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Jadi jurnalnya gitu ya. Ya kamu yang penting tahu aja flow-nya. Karena kamu bukan orang finance, tapi kamu mau jadi nanti FB manager, harus tahu flow-nya seperti itu ya. Nah, nanti barangnya sudah masuk di buku, udah diterima sama receiving, itu udah menjadi persediaan. Nanti barangnya disimpan di, misalnya di bar atau di storage, beverage storage, dan sebagainya. Nah, ini ada siklusnya. Secara siklusnya itu, kalau sistem langsung mencatat gitu, waktu terjadi departemen head atau departemen concern order, PR-nya langsung by system akan ngirim ke purchasing. Waktu purchasing order by on system, misalnya dari perbandingan harga dan sebagainya udah jalan, waktu dia kirim ke vendor, vendor kirim barang langsung kecatat gitu. Nah itu namanya siklus dari biaya. Jadi terjadinya biaya itu, once barang itu sudah masuk, diterima oleh receiving, dari receiving ditransfer ke departemennya atau ke gudang, itu udah langsung dicatat sebagai, bisa jadi sebagai persediaan dulu karena belum dipakai ya. Tapi kalau itu langsung ke kitchen, itu langsung jadi food cost gitu ya. Tapi karena masuk ke bar, nggak langsung dipakai kan, nunggu penjualan, dia masuk ke persediaan dulu. Nanti waktu terjadi penjualan, baru persediaannya dikurangin. Lawannya revenue ya. Nah ini cerita kalau hotel besar, ada F&B-nya, FB Director itu levelnya ESCOM, Executive Committee ya. Dia selevel dengan Director of Sale, ini EAM biasa di atasnya, dengan Director of Human Resources, Director of Finance, dan sebagainya. Ini satu contoh. Jadi kalau kamu karir pet dari F&B, dari waiter,
naik ke supervisor, naik ke asisten FBM, naik ke FBM, FBD, mungkin naik jadi FB Director. Ini career path-nya di FNB ya. Tapi ada juga teman-teman saya dari FNB bisa lari ke HR, bisa lari ke sales, tergantung dari minat dari masing-masing. Nah, ini saya ceritain sistemnya nih, salah satu sistem yang dipakai di hotel ya, namanya Fidelio, yang pernah training di hotel yang pakai brand Micros Fidelio, ini contohnya mungkin udah tahu ya. Tapi Micros hanya di POS-nya kan di restorannya. Nah, Micros itu berhubungan dengan sistem inventory-nya, nyambung. Jadi setiap penjualan itu terjadi, dia akan ngurangin persediaannya nanti. Sama setiap barang masuk pun, tolong suaranya yang lain di ini Citra, 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 Diam. Citra tolong di mute ya. Yang ngomong saya aja sebagai dosen. Maaf, Pak. Oke. Nah, jadi barang itu, waktu barang itu masuk akan ke record. Nah, ini sistemnya. Jadi waktu si receiving terima nih. Hari ini dia terima ayam gitu ya. Ada 9,6 kilogram, terus ada ayam lagi. Ini ada gizzard, ada liver, ini hati ya. Nah, sebenarnya bukan liver ini sih. Oke, ini barang ini masuk langsung secara sistem udah langsung diakuin tadi sebagai biaya atau sebagai persediaan. Nah, ini sistem yang ada di hotel ya. Ini beberapa hotel menggunakan Micros Fidelio. Kalau kamu pernah training di FNB, jadi cashiering pakai POS-nya biasa Micros gitu. Kalau yang brand gede ya, kalau yang brand kecil mungkin nggak. Ya ada beberapa brand, ya ada beberapa sistem ya. Jadi mulai dari kamu barangnya diterima itu langsung diposting. Nanti waktu barang itu kamu terpakai juga mengurangi nanti stoknya. Kalau sistemnya itu berjalan benar ya. Tapi banyak juga yang berjalan nggak benar. Jadi penjualannya terjadi tapi tidak mengurangi stok, ada juga sih, karena sistemnya berarti nggak dimaksimalkan gitu ya. Nah, ini contoh kebetulan di Hotel Novotel Jakarta, waktu receiving terima itu dasarnya sama angkanya seperti dari PO ya, dari purchasing order. Jadi hari ini tadi kan PO-nya ini ya, order ke vendornya namanya Amanah, nama itemnya ini chicken liver sama chicken gizzard, totalnya ini, sama dia diterima nih sama receiving. PO-nya angkanya sama yang barang di receive sama. Waktu dia diposting, nanti di sistem ini akan kecatat nih di sistemnya. Dia harus posting di sini. Oke, diterima totalnya sama, fisiknya antara PO dengan receiving order. Waktu dia book, dia langsung otomatis sistem akan mencatat sebagai bisa jadi cost of food, bisa jadi persediaan makanan, tergantung jurnalnya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, Pak? Sebelum saya lanjut. Pak izin bertanya, Pak. Oke. Kan misalnya ke contoh sistemnya itu ya memang udah otomatis kayak Micros itu. Nah, sebelumnya dijelasin kalau misalnya setiap pembelian itu sudah terkoneksi dengan persediaan yang ada. Yes. Nah, misalnya Pak, kan kayak modelnya daging itu pasti kayak ada apa namanya trimmingnya gitu, even pun penyediaannya berapa kilo, misalnya 1 kilo untuk berapa porsi. Nah, itu gimana Pak? Kalau misalnya porsian di sistem itu seharusnya bisa 10 porsi, tapi gara-gara ada trimmingan itu jadi cuma 8-9 porsi itu gimana? Oke, good question. Jadi gini ya, di sistem inventory system itu nanti ada sistem cost control yang namanya menu engineering ya, pernah dengar ya, menu engineering yang recipe-nya itu loh. Waktu kita masukin recipe kan kayak tadi ayam, misalnya nih ayam itu 600 gram gitu kan ya. Kan kata kamu waktu di trimming kan ada buangannya kan, ada lemak segala macam gitu ya, dari 600 jadi 500 katakanlah ya. 100 trimmingannya ya. Waktu di standar recipe itu yang masuknya itu adalah nilai dari 600, maksudnya nilainya rupiahnya segini, tapi menjadi tadi 600 gram jadi 500 gram gitu kan ya. Nah, tetap yang dicatat di sistemnya nanti dari 600 gram, tapi secara potensial cost-nya sebenarnya yang kepakainya hanya 500. Trimmingnya kemana? Ada 2. Kalau saya pernah cerita, tapi nggak tahu di kelasnya teman. Kalau chef yang jago nih, dulu saya punya chef kebetulan orang Perancis. Kita punya fine dining dulu di Jakarta, namanya Riva. Riva itu bistro paling ngetop lah tahun-tahun 2000-an something. Dia itu bisa bikin semua barang yang dia terima itu semuanya jadi bahan gitu ya.
gimana caranya, ya itulah keuletan seorang chef itu. Jadi trimmingan bisa dia bikin, bisa jadi stok atau jadi apapun itu, jadi stok kaldu dan segala macam. Tapi banyak juga kan hotel kita yang mungkin nggak ada bacer, atau mungkin ada bacer tapi potongannya nggak standar. Ya itu akan menjadi nambahin cost. Tapi secara sistem yang tadi kamu tanyain, kata kamu kan terjadi selisih ya. Nggak akan terjadi selisih karena waktu standaris yang hitung persediaan akhir itu nanti dari yang itu menu engineering-nya itu, dari food dari standar recipe-nya. Karena di standar recipe udah dihitung waste-nya atau trimmingannya misalnya 100 gram tadi itu yang saya bilang. Nah 100 gram itu secara cost-nya sudah ngitung ke yang 600 gitu. Paham nggak? Paham? Itu nanti akumulasi terakhirnya nyesuaiin sama menu engineering-nya itu kan Pak ya? Betul, nanti pas akhir bulan kamu akan lihat nanti paling gini ngelihatnya kalau mau ini. Berapa dari menu engineering yang populer menu lakunya kan. Nah nanti kamu compare dengan barang yang kamu purchase. Nah, banyak kejadian chef itu pengen ngorder aja gitu kan. Harusnya chef itu ngorder dari menu yang akan dijual dan menu yang populer gitu kan. Jadi nggak ada waste atau nggak ada idle stock di akhir bulan. Dari situ kelihatan sih. Jadi misalnya dia beli banyaknya makanan bahan-bahannya western gitu kan misalnya. Tapi penjualannya ternyata menu itemnya banyak Chinese menu gitu kan. Nah dari jadi udah kelihatan nih menu organisasi menu engineeringnya chefnya nggak benar gitu kan, antara yang dibeli sama yang terjual nggak nyambung. Kalau chef yang benar dia akan ngecek kan, oh ternyata menu-menu yang saya laku ini nih, berarti ya dia fokus di itu aja barang orderannya, jangan ngorder barang-barang di luar yang itu karena nanti akan menjadi cost kan, ya nggak, padahal revenue-nya belum masuk gitu ya. Good question. Tadi siapa yang nanya namanya? Tricia Pak. Oh, Patricia Bulan. Oke. Nah ini receiving waktu terima barang dia harus terima ininya ya, apa namanya invoice-nya ya. Jadi si vendor itu waktu ngirim barang, ngirim chicken liver sama chicken gizzard itu, dia langsung ngirimin invoice-nya. Kenapa harus itu? Supaya langsung nggak lupa gitu. Hari ini dia terimanya segini, nagihnya segini. Kalau besok nagihnya dia takutnya lupa kemarin saya kirimnya berapa ya gitu. Supaya menghindari itu harus berbarengan, barangnya dikirim sekalian invoice-nya sama receiving report sama PO-nya jadi satu, harus sama angkanya. Nanti si akunting akan ngecek ngaudit, oh angkanya udah sama, balan udah dibayar gitu ya. Nah ini kalau terjadi yang tadi misalnya ini beef tenderloin dipakai ini ke kantin ya. Jadi ceritanya kamu masak buat karyawan nih ya. Kan kantin nggak punya storage gitu. Terus kantin ada menunya hari ini mungkin misalnya semur daging gitu kan. Si staf kantin dia request ke kitchen untuk bikin intertransfer. Nah nanti dari kitchen akan ditransfer. Cost-nya lari kemana menurut kamu kalau gini? Cost-nya pindah kemana kalau gini? Dari kitchen pindah kemana? Pindah ke sini lah ya. Jadi ini dari mana ke mana gitu. Jadi tadinya kan gini barangnya masuknya ke kitchen jadi cost-nya kitchen. Tapi karena ini dimasak buat kantin, masak buat karyawan nih ya, staf kantin. Nah, makanya ditransfer cost-nya dari kitchen, ditransfer menjadi ke kantin. Nanti di kitchen dikurangin sekian rupiah, masuk ke kantin. Nah, kalau by system, dia akan langsung ngitung sistem nilainya, tring, gitu, langsung ngitung. Misalnya berapa rupiah. Gitu. Jadi masuk menjadi biaya kantin dan mengurangi biaya kitchen. Ya. Ini manual form-nya. Tapi kalau memang sudah by system sih, kita nggak usah ngoperin ini lagi sih. Karena si chef akan ngirimin, terus si semua departemen tinggal approve by toggle ya. Toggle tuh tinggal klik gitu aja, nggak usah pakai manual gini lagi. Tinggal approve, klik, GM approve, FB approve, semua approve, klik, udah cost-nya pindah gitu ya. Nah ini di sistemnya nih, nanti gini nih tampilan sistemnya nih kalau di ini di inventornya video lihat modelnya gini tampilannya. Jadi akan pindah biayanya dari ini coffee shop-nya pindah ke banket. Kalau tadi kan dari kitchen pindah ke staff kantin. Ini ceritanya kasusnya beda ya. Ini pindah dari store-nya, dari ini ke coffee shop-nya. Jadi kitchen-nya atau storage-nya coffee shop.
ditransfer ke Bangket, mungkin Bangket ada wedding dan Bangket nggak punya storage misalnya, jadi barang-barangnya semuanya intertransfer dari kitchen main-nya, dari main kitchen-nya gitu ya. Oke, paham sampai sini? Gampang ya. Nah, nanti cost control kerjanya setiap hari bikin ini nih, ini buat si chef sama FB manager buat ngontrolnya dari sini nih, food cost-nya nih. Hari ini food cost kamu 62. Besoknya 60,71. Menurut kamu bagus nggak nih kalau gini food cost-nya? Ada yang tahu nggak food cost-nya bagus nggak kalau naik turun gini? Bagus nggak? Nggak bagus, Pak. Harusnya gimana menurut kamu? Kalau menurut saya pribadi sih, Pak, kan kalau dari sales itu sendiri kan kita ada target salesnya gitu untuk perharinya itu kira-kira penjualannya berapa. Nah, kalau misalnya di hari ini pencapaiannya dapat atau lebih terus untuk kedepannya malah menurun, otomatis kan itu barang-barang itu banyak yang perishable, Pak. Banyak yang nggak cover dong biayanya. Oke, good. Tapi kalau misalnya ini ada wedding tanggal 7, emang kamu belanjanya tanggal berapa? Masaknya tanggal berapa? Preparation-nya tanggal berapa? What do you think? Makanya kita sebutnya flash. Kalau flash itu up and down gitu. Jadi kalau ada wedding tanggal 7, chef akan prepare mungkin tanggal 1 ya, nggak belanja dulu nih tanggal 1. Ya belanjanya pasti banyak nih di sini. Kenapa revenue kecil ya? Di sini weddingnya nanti tanggal segini gitu, bisa jadi gitu ya. Weddingnya nih tanggal 200 juta tanggal ini gitu ya. Jadi barangnya udah masuk nih dari tanggal 1 sampai tanggal 5 supaya prepare bahannya masuk, tapi weddingnya di tanggal 7. Revenue-nya masuk tanggal 7. Jadi pada saat ini food cost-nya tinggi. Nggak masalah. Kamu lihat nanti yang di ujungnya aja mantu date-nya berapa gitu ya. Kalau as long as mantu date-nya masih inline sama budget, ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya nggak lebih gede, apa kamu harus investigasi. Bisa jadi lebih gede ada waste, ada kehilangan, dan sebagainya. Tapi kalau ada wedding kan harusnya ini lebih kecil lagi gitu ya. Jadi ini nanti report yang kamu terima kalau jadi FP manager, jadi go-to chef, tiap pagi kamu mendapat report ini dari cost control. Dan kamu juga ngontrol ya up and down-nya ini sih. Ya saya bilang bisa naik, bisa turun, kamu lihat aja weekly-nya atau monthly-nya closing-nya di angka berapa gitu ya. Jadi yang penting bottom line-nya ini. Ya ini bisa naik, kan saya pikir kan barangnya belanja di bulan ini, tapi di tanggal ini, tapi wedding-nya, event-nya tanggal segini. Makanya di sini naik, tapi di sininya kecil. Oke, clear? Jadi apa namanya ini yang kayak pembelanjaan di awal besar-besaran, tapi yang nggak apa-apa besar-besaran. Yang penting ke belakangnya itu makin ngerucut gitu ya Pak, yang makin kecil gitu untuk. Sebenarnya bukan nggak apa-apa belanja besar-besaran, belanja besar karena dasarnya nanti ada wedding gitu loh. Jadi memang belanjanya sudah di planning. Dia harus belanja tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 karena tanggal 7-nya ada wedding. Which is namanya kitchen kan nggak bisa wedding tanggal 7, masak tanggal 7 nggak mungkin dong. Kan dia prepare kan bahan-bahannya. Mungkin ada imported item atau barangnya nggak semua. Misalnya di hotel di Palembang ada yang barang yang harus diambil dari Jakarta dan sebagainya. Dan itu butuh waktu. Nah, jadi si chef harus prepare. Makanya chef kan suka teriak-teriak kalau anak sales tiba-tiba bikin sudden event, ya nggak? Chef, hari ini ada meeting. Ya, dia kan ngecek barang gua ada nggak gitu kan. Oke, kata chef. Tapi as per chef ya, menu yang ada aja gitu. Ya, kalau sales harusnya ngerti nih. Kan barang juga perlu proses untuk order ke purchasing order ke vendor kirim ke receiving. Nggak bisa instan, ya nggak? Terima barang atau beli barang, gitu. At least kamu ngontrolnya itu aja. Yang penting jelas dasarnya, basicnya tahu, oh ini belanja ini, kamu naikkan apa chef ini tinggi, oh kan kita mau prepare, kita belanja buat bantu wedding, segala macam, oke fine, gitu kan. Terus kamu tinggal lihat nih, akhir month to date-nya atau weekly-nya, ujungnya piro, gitu. Kalau masih inline ya, so-so, oke lah, gitu ya. Tapi di sini kamu kontrol juga nih, kayak gini, employee meals, ini relatif standar ya, berarti orangnya makan sama gitu. Oh tiba-tiba ada biaya yang gede, kamu harus investigate. Kalau kamu sebagai FBM kan ini biaya kamu harus tanggung jawab juga.
tanggung jawabnya kan di FBM sama di chef gitu loh. Accounting kan hanya ngitung. Perkara benar atau nggak benar ya harus dibuktiin. Ya, clear ya. Kita lanjut. Nah, ini sistem inventory ya, saya sampaikan dulu ya. Bos, inventory kan ada sistem yang direct costing. Kalau direct costing itu kayak gini, kalau kamu di Jakarta misalnya supply-nya gampang, kamu nggak usah nyetok barang. Besok buat meeting, hari ini ngorder, barangnya besok pagi udah ada, udah nggak usah. Jadi stoknya nggak banyak, itu namanya direct costing. Jadi kamu beli barangnya, langsung kamu produksi, langsung terjual, selesai kan, nggak ada idle stock, nggak ada ya stok yang nganggur. Tapi kalau kamu bayangin kalau kamu di Papua, barang-barangnya kayak imported meat item ngambil dari Jakarta atau Surabaya, kamu nggak mungkin pakai direct costing ya nggak, kamu harus tetap ada persediaan atau di gudang. Nah dulu saya pernah, teman saya punya hotel di Sheraton di Timika gitu ya, zaman dulu itu Timika itu kan daerahnya remote gitu ya, itu kita harus nyetok kayak Coca-Cola aja dulu nyampe nyetok 1 kontainer gitu loh, karena untuk 6 bulan atau 1 tahun, karena nggak sekali jalan kan kosnya. Karena dulu di Timika itu ada Freeport, kita belinya sama Freeport bareng gitu kan. Nah kayak contoh kayak gitu, itu yang terjadi di industri seperti itu. Jadi kamu nanti akan direct costing, modelnya kamu beli langsung produksi, langsung dicas sebagai biaya, atau kamu masukin ke persediaan dulu. Kalau barangnya itu nggak selalu ada di pasar, itu jadi 2 pendekatannya ya. Tinggal kamu nanti lihat aja, kalau kamu di hotel yang supply barangnya setiap hari ada, ya nggak usah nyetok, sayang gitu, mendingan beli pas kita perlu aja gitu ya. Nah, kita namanya inventory food sama beverage, kita biasanya tiap akhir bulan kita lakukan inventory ya, sehingga barang-barang terrecord semuanya gitu ya. Nah, ini sistem yang sudah online di beberapa hotel di luar negeri ya. Semuanya udah ada barcode-nya gitu loh. Jadi hari ini laku, misalnya ini ceritanya ceritanya supermarket ya. Hari ini laku 10, dia langsung ngurangin stoknya 10. Jadi ini angka ini sama angka di sistem sama. Kelihatan ya, tampilannya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi pisang tadinya 5, sekarang jadi 3, 2-nya harus menjadi revenue dong. Harus terjadi penjualan. Kalau enggak berarti ada 2-nya ada yang hilang, atau rusak, atau diambil orang gitu ya. Nah, beberapa hotel udah menggunakan online. Tapi biasanya hotel yang brandnya udah gede ya. Jadi modelnya kayak kita di supermarket pakai barcode. Jadi di gudang itu langsung setiap kamu order, langsung di barcode, langsung masuk expense-nya ke sini. Total expense hari ini cost-nya si kitchen misalnya 5 juta gitu. Terdiri dari daging, ngambil beras, ngambil ini, ngambil itu, segala macam. Nah, ini udah beberapa hotel udah menggunakan online sistemnya. Nah, ini contoh inventory, nanti ke akhir bulan kan nanti si cost control sama kitchen pasti akan inventory kan di gudang sisanya tinggal berapa nih. Misalnya di gudang hari ini masih ada sirloin berapa kilo ini. Nah, ini dikurangin nanti kan, ini sebagai persediaan akhir ya. Jadi ini nggak jadi cost kan, karena dia masih ada barangnya di gudang. Masih ada barangnya di restoran atau masih ada barangnya di storage yang lain gitu ya. Jadi nanti akhir bulan si cost control biasa dibantu nama tim kitchen inventory ya, terutama di cold kitchen kan dingin kan harus ada orang yang juga bantu ngecek dari kitchen dan sebagainya. Oke. Dari sini ada yang nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Jelas, Pak, kalau dari sini, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kebetulan saya ada tamu. Saya akhiri. Ini bukan ke sini ya emailnya ya. Sorry ya, nanti saya share ininya ya. Ini kuisnya ya, tolong ini buat bantu nilai UTS sama UAS-nya ya. Materi udah saya share belum ya? Saya lupa lagi. Belum ya? Oh, ini, Pak. Ya, dan terus saya share ya. Oke, yang nggak masuk siapa? Patricia yang nggak masuk siapa? Biar saya absen kalian. Yang nggak masuk ini Fikri Wahyu Ramadan. Di WA ini, tolong di WA aja. Oh, Nanti baik, saya Pak. share ininya YouTube-nya sama materinya ya.
nih Pak. Oke, thank you ya. See you next week. Thank you. Thank you Pak Dino. Thank you, Pak.